Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk selalu talabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam yang cerah, yakni dinul Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji surat Al-Asr beserta tafsirnya dan asbabun nuzulnya. Semoga apa yang kita kaji semakin menambah wawasan untuk mempelajari Al-Quran dan sebagai motivasi untuk menebar kebaikan di mana saja kita berada. Di dalam surat Al-Asr, tafsir Jalalain, yaitu Al-Quran Amazin Cordova, dijelaskan secara terperinci, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi zaman atau waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya, maksudnya adalah waktu sholat asar. Innal insana, sesungguhnya semua jenis manusia, lafi khusr, perniagaannya benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang beriman, mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalam perniagaannya. Wa tawasyaw, sebagian di antara mereka menasehati sebagian yang lainnya, bil haqqi, dengan keimanan. Wa tawasyaw bis sabr, dan menasehati dengan kesabaran dalam menjalankan amal ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Tazkiyatun nafs, hati memiliki dua kekuatan. Pertama, kekuatan ilmu dan pembeda. Kedua, kekuatan keinginan dan cinta. Kesempurnaan dan kebaikan hati dapat dicapai dengan menggunakan dua kekuatan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat baginya, serta untuk kebaikan dan kebahagiaannya. Jadi kesempurnaan hati terletak pada kekuatan ilmu dalam mengetahui dan memahami kebenaran, serta dalam membedakan antara kebenaran itu dengan kebatilan, juga dengan menggunakan kekuatan keinginan dan cinta dalam mencari dan mencintai kebenaran, serta dalam mengutamakan kebenaran daripada kebatilan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mengetahui kebenaran, maka dia tersesat. Siapa yang mengetahui kebenaran tapi mengutamakan yang lain daripadanya, maka dia adalah orang yang mendapat murka.
Dan siapa yang mengetahui kebenaran lalu mengikutinya, maka dia adalah orang yang mendapat kenikmatan. Allah memerintahkan kita agar memohon kepadanya dalam sholat kita, supaya dia menunjuki kita pada jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu orang-orang Nasrani disebut sebagai orang yang sesat, sebab mereka adalah umat yang bodoh terhadap ajarannya. Dan orang-orang Yahudi disebut sebagai orang-orang yang dimurkai karena mereka adalah umat yang durhaka dan menentang. Adapun umat Islam adalah umat yang mendapat anugerah nikmat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah telah mengumpulkan penyebutan dua hal pokok tersebut dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Antara lain, Allah berfirman, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran Surat Al-As surat ke-103 ayat 1-3. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, yakni waktu dilakukannya perbuatan-perbuatan yang menguntungkan atau merugikan, dan bahwa setiap manusia akan berada dalam kerugian kecuali orang yang sempurna kekuatan ilmunya dengan beriman kepada Allah dan sempurna kekuatan amaliyahnya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Dan ini adalah kesempurnaan yang ada pada dirinya. Lalu dia menyempurnakan orang lain dengan menasehatkan hal tersebut kepada mereka, memerintahkan untuk menetapinya serta agar menguasai hal tersebut, yakni dengan kesabaran, maka dan menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal solih, dan menyempurnakan orang lain dengan mengajarkan hal tersebut kepada mereka serta menasihatkan kesabaran atasnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran banyak membicarakan masalah ini. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang bahagia adalah orang yang mengetahui kebenaran lalu mengikutinya. Dan orang yang celaka adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran serta tersesat daripadanya, atau dia mengetahuinya tetapi ia menyelisihi dan mengikuti yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan wajib kita ketahui dua kekuatan ini tidak akan pernah berhenti dalam hati jika dia tidak menggunakan kekuatan ilmiahnya untuk mengetahui dan memahami kebenaran, maka ia akan menggunakan untuk mengetahui kebatilan. Jika dia tidak menggunakan kekuatan keinginan beramal untuk mengamalkan ketaatan, maka dia akan menggunakan untuk yang sebaliknya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Iqasatu Lahfani fi Sayyidi As-Sayyidani juz 1 halaman 67 sampai 69. Kemudian saya lanjutkan surat Al-Asr berserta artinya tafsir dan asbabun nuzulnya. Tadi sudah, maka asbabun nuzul surat Al-Asr, asbabun nuzul dan keutamaan. Syekh Muhammad Abduh menjelaskan, orang Arab jahiliyah biasa bersantai di waktu asar. Mereka bercengkerama dan bercanda hingga saling menyinggung dan akhirnya terjadi perselisihan dan permusuhan. Mereka pun mengutuk waktu asar, maka Allah menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan, bukan waktu asar yang salah tetapi merekalah yang salah. Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria dalam surat ini.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Asr memiliki beberapa keutamaan, di antaranya adalah ia biasa dibaca oleh sahabat di akhir majelis. Ia juga merangkum kunci keselamatan sehingga bisa mewakili isi Al-Quran. Imam Tobroni meriwayatkan dari Ubaidillah bin Hafs, dia berkata, ada dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika bertemu mereka tidak akan berpisah, melainkan salah satu dari mereka berdua membaca surat Al-Asr terlebih dahulu, lantas mengucapkan salam. Imam Baihaqi juga meriwayatkan yang serupa dari Abu Hudzaifah. Syekh Amru Khalid dalam khawatir Qur'annya mengutip perkataan Imam Syafi'i. Seandainya Al-Quran tidak turun kecuali surat Al-Asr ini, maka sudah mencukupi manusia. Syekh Adil Muhammad Khalil dalam Awal Marrah At-Tadabar Al-Quran menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan sekiranya Allah SWT tidak menurunkan hujah kepada hambanya selain surat ini, niscaya surat ini telah mencukupi. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia memikirkan surat ini, pastilah surat ini cukup bagi mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tafsir surat Al-Asr, tafsir surat Al-Asr ini kami sarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Dhilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Ia bukan tafsir baru, melainkan ringkasan kompilasi dari tafsir-tafsir tersebut. Juga ditambah dengan referensi lain seperti Awal Marrah At-Tadabar Al-Quran dan Khawatir Qur'annya. Secara umum surat ini menunjukkan urgensi waktu. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, serta saling menasehati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1, wal asr, demi masa. Para ulama sepakat asr artinya adalah masa atau waktu. Namun penafsiran waktu yang dimaksud dalam ayat ini ada beberapa pendapat. Pertama, masa atau waktu secara umum. Kedua, waktu asar. Ketiga, masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pendapat yang paling kuat adalah waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi manusia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu esok hari. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok. Allah bersumpah dengan waktu juga menunjukkan kemuliaan waktu. Jika orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu sial dan sebagainya, Rasulullah mengingatkan untuk tidak mencela waktu. La tasubbu dahra fa inna Allaha huwad dahr. Jangan mencela waktu karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedangkan Al-Asr yang ditafsirkan waktu asar, ia juga memiliki korelasi kuat dengan isi surat ini. Di antara kebiasaan orang-orang musyrikin Makkah, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangannya. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan Al-Asr, bukan untuk menghitung untung rugi dunia yang sementara, tetapi untung rugi di akhirat yang abadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusr
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kata al-insan berbentuk makrifat menunjuk pada keseluruhan manusia, baik mukmin maupun kafir. Meskipun demikian, ia hanya mencakup mukalaf atau mendapat beban. Kata lafi merupakan gabungan dari huruf lam yang menyiratkan atau menyirotkan makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna tempat atau wadah. Dengan demikian semua manusia berada dalam wadah hus. Kata hus memiliki banyak arti, diantaranya adalah rugi, sesat, dan celaka yang semuanya mengarah pada hal negatif yang tidak disukai manusia. Hus pada ayat ini menggunakan bentuk nakiroh sehingga maknanya adalah kerugian yang besar dan beraneka ragam. Karenanya ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menuliskan, sesungguhnya seluruh manusia itu pastilah berada dalam kerugian, kekurangan, dan kehancuran, kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah dan beramal solih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Asr ayat 3. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasyaw bil haqqi wa tawasyaw bis sabr. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini mengecualikan insan pada ayat sebelumnya, bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria: iman, amal solih, saling menasehati tentang kebenaran, dan saling menasehati tentang kesabaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan, keyakinan dan perbuatan. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan. Amal solih adalah pengamalan dan perbuatan. Sedang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran adalah dakwah yang merupakan bentuk amal solih agar orang lain juga beriman dan beramal solih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, penutup tafsir surat Al-Asr, Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menyebutkan, dalam surat pendek yang hanya terdiri dari 3 ayat ini tercermin manhaj yang lengkap bagi kehidupan manusia. Sebagaimana yang dikehendaki Islam, surat ini juga mengidentifikasi umat Islam dengan hakikat dan aktivitasnya dalam sebuah paparan singkat yang tidak mungkin dapat dilakukan selain Allah. Manhaj itu adalah iman, amal solih, saling menasehati untuk mentaati kebenaran, dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Semua orang merugi kecuali orang yang memiliki 4 kriteria ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah surat Al-Asr mulai dari terjemahan, asbabun nuzul hingga tafsir. Semoga kita bisa masuk dalam manhaj surat ini sehingga terhindar dari kerugian besar di akhirat nanti. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya mohon maaf dan semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan surat Al-Asr adalah selalu kita baca ketika kita di penutupan di majelis-majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.